Next. Laki-laki 30 tahun mengeluh nyeri kepala sangat hebat. Nah, nyeri kepala ya, bisa primer, bisa sekunder. Kesadaran kosmetis, tensi 170/100. Pemeriksaan neurologis didapatkan kaku kudu, berarti dia nyeri kepala sekunder dengan adanya kaku kudu. Nah, dia ini khas pada subarachnoid hemoragik, yaitu nyerinya adalah nyeri kepala yang sangat-sangat hebat atau sampai disebut thunderclap headache. Thunderclap seperti kesambar petir saking sakitnya. Dan juga ada tanda rangsang meninggal pada SAH subarachnoid. Kenapa kok jawabannya bukan kaku kudu? Kenapa kok bukan meningitis? Karena meningitis itu harus ada tanda-tanda infeksi selain dari kaku kudunya. Contohnya suhunya di sini 37 derajat, nggak demam. Jadi habis itu mungkin leukositnya juga nggak ada kan? Kalau meningitis leukositnya tinggi, suhu tubuhnya tinggi, ada tanda-tanda infeksi. Nah, sedangkan pada soal ini enggak. Jadi arahnya memang ke nyeri kepala sekunder. Kenapa sih perdarahan subarachnoid itu bisa menimbulkan kaku kudu? Nah, subarachnoid itu adalah ruangan yang menaungi cerebrospinal fluid. Nah, ketika darah itu kecampur sama CSF atau cairan cerebrospinal, itu akan mengiritasi meningen darahnya itu. Nah, karena kan perdarahan di situ kan, sehingga kalau meningennya teriritasi akan ada timbul tanda-tanda rangsang meningeal. Nah, teriritasi itu nggak harus dari infeksi atau proses radang, dia dengan darah juga bisa teriritasi. Jadi itu alasannya. Next, 45 tahun, nyeri kepala berdenyut, mual muntah, melihat seperti kilatan cahaya sebelum sakit kepala. Berarti nyeri kepala primer, berdenyut, melihat kilatan, berarti dia berdenyut aja sudah kita arah ke migrain. Melihat kilatan, arahnya dengan aura. Jadi migrain dengan aura. Atau nama lainnya klasik migrain. Jadi jangan salah-salah klasik dengan common migrain. Oke, jadi ini udah kita bahas juga terapi abortif dan profilaksis. Perempuan 4 tahun dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan kejang 30 menit yang lalu. Kejang berlangsung 10 menit. 3 hari sebelumnya pasien demam dan kejang selama 3 menit kemudian berhenti spontan. Nah, pemeriksaan fisik, nadi sekian, takikardi, nafas takipnu, suhu 39,5 derajat, berat badan 16 kg. Pasien sudah dipasang akses intravena karena udah masuk ke RS. Jika pasien kejang lagi di RS, obat sebaiknya apa yang diberikan? Nah, kalau kita lihat ini adalah pasien kejang. Nah, tadi di awal sudah saya singgung bahwa kalau pasien kejang itu, kalau nggak kejang demam, ya epilepsi. Kita lihat dari usianya. Kalau dari IDAI mengeluarkan pedoman untuk mengenai kejang demam itu usianya 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi pada soal ini usia 4 tahun bisa dipastikan dia bukan mengalami epilepsi tapi kejang demam. Ya, 3 hari sebelumnya pasien demam dan kejang, berarti memang kejang demam sebelumnya. Sekarang masih demam lagi 39,5 derajat Celcius, kejang lagi. Nah, kita ada pakai algoritma yang bisa dipakai untuk semua jenis kejang, mau baik itu epilepsi, baik itu kejang demam, pada saat keadaan emergensi atau pada saat keadaan akut. Pada saat dia sedang kejang, algoritmanya sama yang kita pakai, yaitu adalah algoritma yang ini. Nah, jadi
dari soal ini kita diagnosis adalah pasien mengalami kejang demam. Nah, pasien sudah dipasang intravena. Kalau kejang lagi, apa yang diberikan? Jadi ketika berdasarkan algoritma ini, nah ketika dia ada dibagi menjadi pre-hospital dan hospital. Pre-hospital itu dia pasien bisa diberikan diazepam per rektal yang dimasukkan ke pantat ya, suppositoria. Nah, maksimal 2 kali diberikan dengan jarak 5 menit. Setelah itu, kalau masih kejang juga di rumah pasiennya, segera bawa ke rumah sakit untuk diberikan diazepam IV. Nah, tapi pada soal ini pasien belum pernah dapat diazepam suppositoria atau per rektal. Ketika pasien masuk ke rumah sakit, dapat diberikan rektal atau IV, tapi pada khusus pasien yang sudah terpasang IV line, jadi harus diberikan secara IV, bukan per rektal lagi karena sudah terpasang. Nah, kalau kita lihat dari algoritma ini, dosis diazepam per rektal itu 5 mg kalau BB-nya di bawah 12 kg, 10 mg kalau BB-nya di atas 12 kg. Itu kalau pasiennya per rektal. Kalau diazepamnya IV ada dosisnya tersendiri, 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan, maksimal 10 mg. Atau midazolam bisa juga diberikan. Nah, berarti pada pasien ini berat badannya 16. Nah, kita masukkan ke dosis tadi 0,2 kali 16 sampai 0,5 kali ini. Jadi dosisnya diazepam yang diberikan adalah 3,2 sampai 8 mg. Yang ada pada pilihan jawaban adalah diazepam IV 5 mg. Jadi jawabannya itu. Kenapa kok bukan 10? Kalau 10 itu di atas 12 kilo, kenapa kok bukan 10? Itu untuk yang rektal. Kalau yang IV beda perhitungannya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Kalau kejang demam itu kita sekarang bahas kejang demamnya. Berasal dari ekstrakranial. Kejang yang disebabkan oleh proses ekstrakranial. Kalau epilepsi dia intrakranial karena ada kesalahan kelistrikan pada otak. Dan diagnosa gold standarnya itu dengan menggunakan EEG kalau epilepsi. Nah, ini dia. Kejang demam itu dibagi menjadi 2 ya, sederhana dan kompleks. Jadi, kalau pada kejang demam itu berkebalikan dengan epilepsi. Kalau epilepsi itu kan tadi udah dibahas kan, epilepsi vokal itu mengenai satu hemisfer atau satu anggota sebelah tubuh. Misalnya tangan kanan aja, tangan kiri aja, kaki kanan, kaki kiri aja. Nah, kalau kejang demam yang sederhana, dia itu menyerupai yang umum. Jadi kejangnya seluruh tubuh, tonik-klonik. Jadi dia kalau kita pandangnya kan epilepsi vokal umum, yang vokal sedikit, yang umum banyak kenanya, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri. Kalau kejang demam yang sederhana justru yang banyak, yang tangan kanan tangan kiri kena semua. Durasinya kurang dari 15 menit, tidak berulang dalam 24 jam. Jadi kejangnya cuma sekali. Kalau kompleks dia vokal atau vokal menjadi umum. Nah, tangan kanan aja kejang, itu kejang demam kompleks. Kalau epilepsi tangan kanan aja kan yang vokal kan, durasinya lebih dari 15 menit, kejangnya berulang dalam 24 jam. Jadi jangan terpaku hanya pada satu kriteria. Misalnya durasinya 3 menit tapi diagnosanya adalah kompleks. Kenapa? Karena dia berulang 2 kali, 1 jam kemudian kejang lagi. Nah, kompleks langsung jawabannya. Jangan terpaku lebih dari 15 menit. Kalau di bawah itu semua semua dianggap
sederhana. Jadi harus dilihat salah satu saja yang ada di kriteria, 3 kriteria ini terpenuhi, langsung arahnya ke sana. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi profilaksisnya juga karena dia kejang akibat proses ekstrakranial atau demam, profilaksisnya jangan sampai demam, kasih paracetamol. Kalau sudah terjadi kejang demam, berikan antikonvulsan intermiten. Nah, bisa berupa diazepam. Nah, nanti pas sudah tetap diawasi karena dia bisa berulang kejang demam ini. Nah, ini dia. Nah, kalau kita baca tadi kan kita udah bahas tentang penanganan awal dengan diazepam. Nah, ketika 3 dosis diazepam itu sudah diberikan, misalnya dia di rumah dikasih rektal sekali, dibawa ke rumah sakit, kasih IV, kejang, kasih IV, kejang lagi. Nah, udah 3 dosis kan. Jika kejang berlanjut, kita lihat ke algoritma yang di bawahnya, yaitu dapat diberikan phenytoin atau phenobarbital, tergantung sama aja, tidak ada urutan mana yang lebih dulu, phenytoin dulu baru phenobarbital, enggak. Jadi sama saja, terserah mau berikan phenytoin dulu, phenobarbital. Tapi kalau di soal jangan lupa lihat dosisnya. Jadi pernah ada soal setelah 3 kali dosis apa yang diberikan, di situ ada phenobarbital, ada phenytoin. Yang mana yang kita pilih? Yang dosisnya sesuai. Jadi kalau phenytoin 20 mg per kilogram berat badan. Nah, dia diencerkan dalam 50 ml NaCl selama 20 menit. Nah, kalau phenobarbital sama juga 20 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 10 sampai 20 mg per menit. Nah, nanti dilihat aja, misalnya berat badan pasien 10 kilo. Ya berarti jawabannya phenytoin atau phenobarbital yang dosisnya 200 mg. Kalau ada yang 100 jangan dipilih. Sesuaikan dengan soal dan pilihan jawaban. Nah, seperti itu ya. Next, jadi ini anak laki-laki 10 tahun, bahu kanan digigit anjing 30 menit yang lalu. Anjing tersebut ditangkap dan diawasi, lalu membersihkan luka gigitan. Apa yang selanjutnya dilakukan? Jawabannya adalah beri VAR dan SAR. Kenapa? Karena bahu itu adalah luka resiko tinggi, bahu ke atas, bisa leher, bisa kepala, bisa bahu. Nah, atau yang seperti sudah sebelumnya dibahas, jari tangan, luka yang dalam atau luka yang banyak. Kalau luka resiko tinggi langsung kita berikan VAR dan SAR, dosis yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke? Anak 5 tahun ke UGD dengan kejang dan demam. Saat kejang, melirik ke atas, tangan dengan kaki kaku selama 5-10 menit. Sejak 1 bulan terakhir paling sering batuk, berat badan menurun, dapatkan sakit berat, GCS-nya 8, suhu 39. Neurologis ada kaku kuduk, Brudzinski 1, tanda-tanda rangsang menialnya KGB membesar dengan ukuran 1 cm multiple. Pemeriksaan paru terdapat rongki, ekstremitas spastik dan refleks fisiologis meningkat. Nah, jadi sini jawabannya adalah meningoencephalitis TB. Nah, jadi kalau kita lihat infeksi SSP dalam UKM-PPD itu kita harus bisa membedakan antara meningitis, encephalitis, atau gabungan meningoencephalitis. Nah, meningitis itu khasnya tanda rangsang meningeal. Jadi ada proses demam, tanda rangsang meningeal, meningitis. Kalau encephalitis, dia ada proses infeksi, demam, dan lain sebagainya, dan kejang. Jadi itu khasnya.
Kalau pada soal ini dia ada dua-duanya, ada kejang, ada demam, ada tanda rangsang meninggal kaku kuduk dan Brusinski 1 positif. Jadi ada dua-duanya, maka kita pilihnya yang meningoencephalitis. Nah, et causanya kita curiganya ke TB. Kenapa? Karena yang pertama, karena kan di sini kan nggak ada dibilang kan apa namanya, ada dibilang sih, bukan nggak ada. Sejak 1 bulan terakhir sering batuk dan berat badan menurun. Nah itu udah arah ke TB. Pada KGB yang membesar itu bisa juga karena proses infeksi atau neoplasma. Jadi kita belum tahu ya, tapi arahnya ke infeksi. Ditambah pemeriksaan fisik paru terdapat rongki. Nah rongki ini kan tanda-tanda dari TB. Jadi emang curiganya ke TB kita, meningoencephalitis TB, karena di sini tidak ada pemeriksaan lebih lanjut, mau sputum. Kalau anak-anak umur 5 tahun dia biasanya pakai yang tuberkulin, uji tuberkulin nggak ada juga, analisa LCS juga nggak ada. Jadi memang curiganya ke meningoencephalitisnya itu pasti, curiganya ke TB, bukan bakteri lain. Nah seperti itu cara berpikirnya. Nah ini tadi yang sudah saya bahas tentang perbedaan meningitis dan encephalitis. Kalau ada dua-dua berarti meningoencephalitis. Nah kalau yang tabel yang bawah ini dia adalah hasil dari analisa LCS. Analisa LCS kalau dia disebabkan oleh bakteri, nah warnanya itu keruh. Kalau virus itu jernih. Kalau TB warnanya adalah santokrom. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya ada soal diketahui analisa LCS dan disuruh ada yang ditanyakan adalah diagnosisnya. Jadi seperti ini ya. Kalau bakteri itu keruh, TB itu kan bakteri juga ya, tapi karena dia bakteri khusus warnanya santokrom. Virus dia jernih. Nah sel-sel yang dominan polimorfonuklear. Kalau infeksi bakteri, virus tuh mononuklear, limfosit. Yang belakangnya sit, monosit, limfosit. Itu cenderung dominan pada virus. TB pun seperti itu juga, seperti virus. Jadi limfosit, monosit lebih dominan. Kalau ini neutrofil batang, neutrofil segmen, dia lebih dominan. Nah, karena virus itu tidak nggak butuh glukosa, makanya dia glukosanya normal. Kalau pada bakteri dan pada TB, karena bakteri dan TB itu mengkonsumsi glukosa, makanya dia turun. Nah kalau protein, karena virus itu juga kecil, dia nggak ada proteinnya. Kalau bakteri sama TB itu dia proteinnya cenderung meningkat.